Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Dwi Anggara dan rekan Abdul Rahim akan menjelaskan kembali materi sosiologi tentang kelompok dan organisasi. Yang pertama ada kelompok. Kelompok adalah dua orang atau lebih dan identitas saling berinterest. Menurut J. Maclonis, kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan atau identitas sama dan berinteraksi satu sama lain. Contohnya keluarga, pertemanan, dan sahabat. Mengapa dibuat kelompok sosial? Yaitu untuk menjaga individualitas mereka. Yang dimana kelompok sudah jadi, yaitu ada aku dan kamu, maka jadi jenis kelompok tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kelompok sosial primer dan kelompok sosial sekunder. Pertama, kelompok sosial primer menurut Charles Horton adalah kelompok sosial kecil di mana anggotanya berbagi hubungan pribadi dan bersifat abadi. Contohnya keluarga, karena memiliki kepedulian yang nyata dan hubungan bersifat abadi seperti layaknya ibu dan anak. Yang kedua, kelompok sekunder adalah kelompok sosial besar dan impersonal di mana anggotanya mengejar tujuan dan kegiatan tertentu. Contohnya partai politik, dan kelompok ini tidak memiliki ikatan hubungan yang tinggi. Dia hanya ingin meraih kekuasaan atau kedudukan. Yang selanjutnya ada kelompok in-group. Kelompok in-group adalah kelompok sosial di mana anggotanya merasa terhormati dan kesetiaan. Kelompok konsep ini diperkenalkan oleh William Graham Summer. Kelompok dalam contohnya yaitu keluarga dan profesi. Kelompok dalam sama seperti kelompok primer, yaitu memiliki kepedulian yang tinggi dan hubungannya bersifat pribadi dan abadi. Yang selanjutnya ada outgroup. Outgroup adalah kelompok sosial di mana anggotanya merasa bersaing atau posisi. Outgroup ini sama seperti kelompok sekunder, kelompok sosial besar dan impersonal yang saling mengejar tujuan atau kegiatan tertentu untuk meraih kekuasaan maupun. Menurut Summer, in-group dan out-group cenderung terjadinya permusuhan, peperangan, dan perampokan. Perbedaan ini juga tidak dapat dihindari karena pada dasarnya manusia memiliki sifat, tujuan, maupun kepribadian yang masing-masing berbeda satu sama lain. Seperti orang Yahudi mengidentifikasi mereka sebagai bangsa yang terpilih, dan Amerika Serikat mengokohkan dirinya sebagai negara superpower, maupun bangsa Yunani dan Romawi menganggap semua orang itu atau biadab. Yang selanjutnya yaitu ada kelompok acuan atau reference group. Menurut Robert, kelompok sosial bagi seseorang menjadi acuan seseorang yang bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk kepribadian maupun perilakunya. Contohnya seperti seseorang yang tidak diterima oleh keanggotaan Tentara Republik Indonesia. Dia menjadikan Tentara Republik Indonesia untuk membentuk kepribadian maupun perilakunya. Padahal dia tidak diterima oleh keanggotaan tersebut, tapi dia memiliki acuan seperti perilaku dan kepribadiannya mirip oleh Tentara Republik Indonesia. Dan Merton menekankan dalam berperilaku dan bersikap dapat menunjukkan pengaruh pada aturan dan nilai kelompok lain. Hal hal tersebut tidak dapat dihindari, seringkali seseorang yang berada di dalam kelompok tidak mengikuti aturan yang ada dalam kelompoknya sendiri karena orang tersebut memiliki referensi atau acuan pada kelompok lain yang berbeda dalam kelompoknya sendiri di peraturan yang ada di dalam sendiri. Nah, selanjutnya ada organisasi yang akan dijelaskan yaitu Abdul Rahim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang organisasi formal. Organisasi formal adalah kelompok sosial sekunder yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan secara efisien. Misionis membagi organisasi formal menjadi 3 tipe organisasi. Yang pertama, organisasi
utilitarian, yaitu organisasi yang membayar orang untuk usaha mereka. Contohnya itu bisnis dan lembaga pemerintahan. Yang kedua, organisasi normatif, yaitu organisasi yang bergabung dengan orang yang bergabung dengan organisasi bukan untuk pendapatan, melainkan untuk mengejar tujuan yang secara moral dan berharga. Contohnya itu organisasi sukarelawan. Yang ketiga, organisasi koersif. Orang dipaksa untuk bergabung dengan organisasi ini sebagai bentuk hukuman atau rehabilitasi. Contohnya itu rumah sakit sama penjara. Mereka terpaksa masuk ke situ bukan karena sukarela, melainkan karena dipaksa masuk. Semua organisasi formal berjalan dipengaruhi oleh lingkungan organisasional, meliputi teknologi, tren politik, dan ekonomi, masalah yang sedang berlangsung, dan organisasi lainnya. Selanjutnya ada tipe kekuasaan. Di antara kelompok dan organisasi, pasti di dalamnya ada kekuasaan. Max Weber mengidentifikasi 3 sumber kekuasaan, yaitu tradisional, rasional, legal, dan karismatik, yang ada dan menyatu di dalam masyarakat. Kekuasaan tradisional yang pertama, kekuasaan tradisional. Kekuasaan tradisional yang didasarkan pada kebiasaan merupakan ciri kelompok kesukuan. Dalam masyarakat semacam ini, kebiasaan menentukan hubungan-hubungan dasar. Kelahiran dalam suatu keluarga tertentu misalnya menjadikan seorang kepala raja atau ratu. Contohnya ketika Ratu Elizabeth meninggal, maka otomatis anak tertua yang menggantikannya yaitu Pangeran Charles. Menurut James M. Henslin, dalam masyarakat pasca industri, misalnya para orang tua menggunakan wewenang atas anak mereka, karena selama ini orang tua memiliki kekuasaan seperti itu dari generasi terdahulu. Kita mewarisi ide bahwa para orang tua harus mendisiplinkan anak-anak mereka serta mengajarkan agama dan moralitas kepada anak-anaknya. Yang kedua ada kekuasaan rasional legal. Kekuasaan rasional legal tidaklah didasarkan pada kebiasaan, melainkan pada peraturan tertulis. Rasional berarti masuk akal, dan legal berarti merupakan bagian dari hukum. Seperti suatu kontrak antara dua orang individu, karena birokrasi didasarkan pada peraturan tertulis. Kuasa rasional legal terkadang disebut birokratis. Kekuasaan rasional legal berasal dari posisi yang diduduki oleh seseorang, bukan dari yang menduduki posisi menurut. Hukum rasional berasal dari posisi yang diduduki seseorang, bukan dari yang menduduki posisi. Menurut Henslin, dalam sistem demokrasi, kekuasaan presiden berasal dari jabatannya yang terinci dalam konstitusi, bukan dari kebiasaan atau ciri pribadi individu. Dalam kekuasaan rasional legal, tiap-tiap orang tidak peduli setinggi apapun jabatan untuk tunduk pada peraturan organisasi tertulis. Yang terakhir ada kekuasaan karismatis. Kekuasaan karismatis berasal dari kata Yunani yang berarti hadiah yang diberikan secara bebas dan anggun. Menurut Lipset, sebagaimana yang dikutip Henslin, seorang individu karismatis ialah seseorang yang menarik bagi orang lain karena mereka percaya bahwa orang tersebut telah tersentuh oleh Tuhan atau telah dianugerahi kemampuan luar biasa oleh alam. Karena kekuasaan mereka didasarkan pada kemampuan pribadi mereka dalam menarik pengikut. Para pemimpin karismatis merupakan ancaman bagi sistem politik yang baik. Mereka memimpin pengikut mereka berdasarkan kehendak pribadi, bukan berjalankan jalur tradisi atau peraturan hukum sejalan dengan itu. Lanjut Henslin, mereka dapat mengilhami pengikut mereka untuk mengabaikan atau bahkan menumbangkan pejabat tradisional atau rasional legal. Contohnya itu Habib Rizik, seorang pemimpin karismatik bagi pengikutnya.